tapi mereka masih sempat baca Al-Quran, saudara. Makanya kalau kita malas baca Quran, lihat apa yang dikatakan Habib Muhammad Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail radhiyallahu anhu menyatakan, idza tahural qalbu lam yashba' min qira'atil Quran. Apabila hati kita bersih, maka hati ini nggak bakal kenyang untuk baca Quran, saudara. Kalau hati kita bersih, nggak ada hasad, nggak ada riya, nggak ada dendam, nggak ada marah, nggak bakal puas kita untuk selalu pengen baca Quran. Kalau nggak baca Quran, rasa-rasanya nih hati nggak puas. Gelisah hati kalau nggak baca Quran. Siapa? Mereka, orang-orang yang hatinya bersih, saudara. Tapi kalau sehari-hari kita nyaman, cuek dengan Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, periksa keadaan hati kita. Kira-kira berapa bintik hitam yang sudah ada di hati kita? Berapa dosa yang sudah kita lakukan, sehingga gara-gara dosa itu menghalangi kita untuk bisa baca Quran. Itu Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail menyatakan, idza tahural qalbu, kalau hati seorang hamba sudah bersih, sudah suci, lam yasba', dia nggak bakal pernah merasa kenyang min qiraatil Quran, dari terus untuk membaca Al-Quran. 24 jam waktunya sama. Sama nggak waktu mereka dengan waktu kita? Sama. Mereka waktunya 24 jam. Siang dengan malam masing-masing 12 jam. Kita juga sama demikian. Tapi kenapa kita nggak sempat baca Al-Quran? Walaupun 10 menit, walaupun 15 menit. Tanya itu. Suruh anak istri baca Quran. Contohkan di rumah Al-Quran. Sebelum kita nyuruh mereka, kita sendiri sebagai suami yang mencontohkan untuk baca Quran. Ketika kita yang memerintahkan mereka, maka tidak ada dalil untuk mereka membantah, saudara. Kalau kita selaku suami malas baca Quran, kita nyuruh istri baca Quran, dia akan membantah pasti. Abang aja nggak baca Quran, nyuruh saya baca Quran. Bisa begitu, saudara. Anak juga begitu. Tapi kalau kita yang mencontohkan di rumah, dia dengar bacaan kita, dia lihat kita baca Quran. Kalaupun kita nyuruh baca Quran, insya Allah tergerak dia punya hati. Kalaupun gak tergerak, kasih tahu, baca Quran baik buat ente, gak baca Quran pun buruk buat ente. Anda gak mau tanggung jawab di hari kiamat. Kita masing-masing di hari kiamat. Anda gak mau diberatkan sama ente. Anda sudah nyuruh ente baca Quran, namun ente gak selalu baca Quran. Nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya, kenapa engkau tidak baca Quran, hai ibu? Apakah suamimu tidak menyuruhmu? Ente jangan panggil anak, karena hari ini Anda sudah nyuruh ente baca Quran. Gitu. Paham, saudara? Jelas gak kira-kira? Pikirin kita punya nasib. Pikirin punya kita diri. Sayangin kita punya diri nih, saudara. Yang ngerasain adab, yang ngerasain nikmat di kubur bukan orang lain, kita. Di kubur kita sendiri. Gak ditemenin sama siapa-siapa, enggak. Amal yang nemenin kita amal. Bukan kekayaan, bukan keluarga, bukan amal dengan doa anak orang soleh. Kita punya anak soleh baru masuk tuh nemenin kita. Kita punya amal baru nemenin kita. Sendirian kita dikubur. Salah satu pertanyaannya mandi mau. Kita seringkali mengeluh kepada orang. Usaha anak begini nih gak pernah maju. Hidup anak begini, karir anak begini. Padahal solusinya ada di depan mata. Kalau kita mau hidup senang, kata ulama, jangan ngadu sama orang. Kita banyak kesusahan, kita banyak mengalami kesulitan, jangan banyak ngadu sama orang. Jangan. Di depan mata kita ada Quran, saudara. Itu kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sittud Durar, yang maulidnya kita baca. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyatakan, ata'ajjab minal insan yaqul, aku heran kepada orang yang menyatakan bidikur bihi hamun, saya ini lagi susah, saya ini lagi sedih. Tuh Habib Ali kalau melihat orang begitu heran katanya. Kenapa? Wa indahul Quran, walhal di rumahnya ada Al-Quran. Jadi solusinya kalau kita hidup banyak susah, hidup banyak sulit, hidup banyak kesedihan, jangan ngadu sama orang. Di rumah kita ada Quran, baca itu Al-Quran. Al-Quran yang akan menerangi kita punya hati, saudara. Paham kira-kira? Jelas ya kira-kira, saudara? Bisa insya Allah kita baca Quran. Ayo sama-sama. Saya mengajak khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk antum. Keselamatan untuk kita.
Sudah menjadi jaminan Al-Quran bisa menyelamatkan kita. Al-Quran bisa membimbing kita. Al-Quran bisa menolong kita. Jangan kita cuekin, saudara. Nanti kita dicuekin. Kira-kira kalau kita dicuekin enak gak, saudara? Kalau kita nyuekin orang, orang tersinggung gak kira-kira? Ada orang datang sama kita, dia ngomong kita cuekin, tersinggung gak? Tersinggung gak? Jawab dong yang kompak. Ngantuk apa lapar? Tersinggung gak kira-kira? Ada orang datang sama kita, dia ngomong ini, ngomong itu, kita diam aja. Tersinggung gak? Quran manggil, hei aku penyelamatmu, kata Quran. Hei aku yang bisa mendorongmu ke surga. Hei aku yang bisa membimbingmu. Dicuekin tuh Quran. Kira-kira tuh Quran sakit hati gak kira-kira? Sakit hati gak? Jawab yang kompak, sakit hati gak? Kita dicuekin gak nanti? Dicuekin, saudara. Pahit? Jelas? Ya.